Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Saya dalam kesempatan ini ingin kita sama-sama belajar untuk berpikir rasional. Nah, berpikir rasional ini memang pada kasus pasien cemas itu agak sulit. Karena bagian otak yang berpikir rasionalnya seringkali tidak terlalu dominan dibandingkan otak amigdalanya, otak reptil atau otak primitifnya yang selalu melihat kondisi apakah ini berbahaya atau tidak. Maka daripada itu, kebanyakan pasien gangguan cemas bisa merasakan kecemasan yang tiba-tiba bahkan tidak dia rasakan sebelumnya. Kelihatannya sih nggak ada apa-apa yang memicu, tapi mengapa dia bisa dominan munculnya? Nah, ini karena situasi di otak itu memang kebanyakan kalau kita bilang itu tidak bisa multitasking. Problemnya kalau di otak mikirnya lebih dominan ke amigdala atau defense-nya ataupun mekanisme pertahanan terhadap kecemasan, ketakutan, seperti itu, maka di bagian depannya yang sifatnya lebih ke sistem rasional thinking atau berpikir rasional itu tidak jalan secara optimal. Ini juga yang menyebabkan banyak kasus-kasus gangguan cemas mengalami gangguan kognitif atau gangguan dalam daya pikirnya. Sulit konsentrasi, sering lupa, susah menentukan, atau kebingungan untuk menentukan apa yang mesti dilakukan. Keadaan ini bisa dibantu sebenarnya dengan upaya relaksasi. Jadi, upaya relaksasi, kemudian juga meditasi, zikir, yang mana kita kadang-kadang juga melakukan misalnya jalan kaki dengan di rumput gitu ya, sambil merasakan kebahagiaan, duduk tenang ya seperti ini, merasakan kebahagiaan, menurunkan intensitas dan juga berupaya untuk tidak fokus pada apa yang mengkhawatirkan. Untuk itu sebagian pasien diminta untuk melakukan upaya seperti misalnya melihat sesuatu yang indah, misalnya tanaman hias atau ikan atau hanya sekedar air pun ya. Karena ketika kita fokus itu sebenarnya adalah upaya untuk menurunkan ya intensitas atau kelebihan beban di amigdala kita. Dan otak rasional kita akan jadi punya kemampuan untuk menilai kondisi tersebut. Itulah mengapa kalau Anda berobat ke dokter jiwa, biasanya dokter jiwanya akan memberikan 2 obat. Satu obat yang membantu mengurangi kecemasan, satu lagi adalah antidepresan. Ya, sebenarnya kedua obat ini punya cara yang sama, yaitu untuk membantu si amigdalanya tuh lebih tenang. Lewat cara langsung, misalnya dengan menggunakan obat penenang, di sistem GABA sistemnya itu diperbaiki. Yang satunya lagi dengan membantu supaya hipokampus ataupun kemampuan tahanan terhadap stres atau defense mekanismenya menjadi lebih baik. Nah, itu yang seringkali kita temukan ya pada kasus-kasus tertentu. Jadi kalau kognitif di depan ini, itu malah sebenarnya, teman-teman kan suka takut tuh. Kalau makan obat cemas, obat psikiatri nanti otaknya jadi lambat, otaknya menjadi tidak baik gitu ya. Itu malah salah. Malah kalau Anda minum obat psikiatri, jadi malah lebih baik kognitifnya. Rasional thinkingnya jadi jalan. Ya, kemampuan daya kognisinya menjadi jauh lebih baik. Ini yang seringkali lupa orang. Karena pada dasarnya, apalagi kalau ketemu pasien-pasien yang masih muda, itu cemas itu bukan cuma jadi ketakutan, kekhawatiran akan hal-hal yang belum terjadi, tetapi memikirkan untuk melakukan saat ini saja dia susah. Ya, karena creative thinking-nya nggak jalan, ya. Bagaimana mengelola pikirannya juga jadi susah. Ya, itulah mengapa biarpun sudah dapat informasi, misalnya Anda cari googling lah,
tentang penyakit Anda. Tetap aja Anda kepikiran terus kan, khawatir nanti kenapa-napa, khawatir ini, khawatir itu gitu. Jadi nggak pada tempatnya itu kadang-kadang kondisi seperti ini. Nah, untuk itulah sebenarnya pengobatan dibantu dengan teknik-teknik terapi yang tadi saya sudah sebutkan itu membantu kita. Saya mengatakan bahwa teknik sadar yang selalu kita ulang-ulang mantranya bersama, ikhlas, sabar, dan sadar, adalah salah satu mekanisme kita membantu otak ini untuk menjadi lebih rasional. Jadi itu teman-teman, inti dari apa yang saya selalu katakan. Bukan cuma sekedar, itu mah cuma mantra biasa. Enggak, itu sebenarnya ada basic neuroscience-nya di belakangnya. Jadi jangan teman-teman ragu untuk melakukannya. Ikhlas, sabar, dan sadar. Dengan menenangkan saraf pusat amigdalanya, maka kognitif yang berkaitan dengan pikiran rasional, bagaimana melihat sesuatu apa adanya, semuanya menjadi jauh akan lebih baik. Kalau perlu, pengobatan akan menjadi salah satu kunci utamanya. Setelah itu baru teman-teman bisa lebih baik lagi. Oke ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa mantra kita bersama. Ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.